Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa istiqomah hadir ke masjid ini, untuk ikut sholat berjamaah, untuk mendengarkan kajian dan melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung nilai ibadah yang lain. Semoga Allah terus menolong kita sehingga kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ramadan sudah semakin mendekat. Dan menurut Quran surat kedua ayat 183 bahwa salah satu tujuan kita diperintah untuk puasa Ramadan itu adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu pekan yang lalu kita sudah sampaikan dua buah ciri-ciri. Yang pertama, orang yang bertakwa, orang yang puasanya sukses itu dia mempunyai sifat tidak kikir, tidak bakhil, atau dia menjadi seorang dermawan sesuai kemampuannya, Lalu yang kedua, bisa menahan marah. Lalu lanjutan dari ciri-ciri orang bertakwa itu, orang yang nantinya puasanya sukses, agar kita menjadi paham dan kita bisa mengukur diri sendiri apakah puasa kita ini sukses atau belum. Maka yang ketiga adalah memaafkan orang lain. Di Quran surat ketiga ayat ke-134, ini lanjutan yang pekan yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal afina 'anin nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang bertakwa itu adalah yang memaafkan kesalahan orang lain. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, beberapa pekan mendekati Ramadan ini, mari kita latih. Kita ini bisa memaafkan orang lain. Bahkan kita berdoa kepada Allah agar kita mudah memaafkan orang lain. Jadi tidak cukup tadi yang pertama menahan marah, tapi dilanjutkan oleh Allah bisa memaafkan orang lain. Bahkan memaafkan orang lain tanpa orang lain itu meminta maaf kepada kita. Jadi kalau kita ingin memaafkan itu, jangan menunggu orang yang bersalah kepada kita itu untuk minta maaf ya. Jadi kalau dia itu Islam, yang punya salah kepada kita itu Islam, maka secara otomatis kita maafkan. Walaupun barangkali kita tunjukkan dulu kesalahannya agar tidak mengulanginya lagi. Tapi kita secara otomatis maafkan tanpa orang lain itu minta maaf kepada kita. Bahkan kita sendiri selalu berusaha agar selalu minta maaf kepada orang. Jadi minta maaf kepada orang itu setiap saat ya, bukan menunggu
pada saat Idul Fitri saja, atau kalau sekarang ini ada kebiasaan baru yaitu menjelang Ramadan kita sering saling berkirim, saling meminta maaf. Tidak menunggu saat itu kalau orang Islam yang berhati-hati. Orang Islam yang berhati-hati itu selalu meminta maaf setiap dia mengerjakan sesuatu. Barangkali apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan itu bisa menyinggung perasaan orang lain. Jadi mudah memaafkan orang lain dan mudah meminta maaf kepada orang lain. Kalau di Islam itu, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, konsepnya Islam itu tidak ada dendam, ya, tidak ada dendam. Yang ada itu dari Allah itu balas yang setimpal atau maafkan, ya. Jadi kalau ada orang lain berbuat salah kepada kita dan kita tidak bisa memaafkan orang itu, maka balas yang setimpal. Balas yang setimpal. Jangan terus bilang nanti biar saya mintai pertanggungjawaban orang itu di akhirat itu. Tidak seperti itu kalau Islam. Tapi balas yang setimpal atau memaafkan. Nah, ini di Quran surat ke-16 ayat 126 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin." Dan jika kamu memberi balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang ditimpakan orang itu kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, itu jauh lebih baik. Nah, itu keterangan Allah. Nanti bisa dibaca lagi, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, di Quran surat ke-16 ayat 126. Quran surat 16 ayat 126. Bahwa kalau ada orang lain berbuat zalim kepada kita harus balas yang setimpal. Kalau tidak bisa memaafkan, tidak boleh melebihi. Tidak boleh melebihi. Jadi kalau orang lain itu memukul kita dengan tangan kosong, maka balasannya juga dengan tangan kosong. Tapi menurut Allah di lanjutan ayat, kalau kita bisa memaafkan, itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Nah, demikian juga kalau ada orang lain itu mempunyai hutang kepada kita, maka kalau di Islam tagih, ya, tagih. Jangan sampai kita tidak menagih, tapi tetap orang lain itu dianggap berhutang. Sebab apa? Orang lain itu kalau tetap berhutang kepada kita, nanti di padang mahsyar orang itu harus mempertanggungjawabkan apa yang atas hutang-hutangnya. Jadi harus kita tagih, kita ingatkan, menagihnya dengan sopan, dengan sopan. Tapi lanjutan ayat tadi, kalau kita amalkan luar biasa, ya, yaitu jika engkau maafkan hutang orang lain itu karena orang lain itu memang tidak mampu membayar karena keadaan ekonominya, lalu kita maafkan, kita ikhlaskan, maka itu jauh lebih baik. Bahkan di hadis itu, kalau kita membebaskan hutangnya orang lain kepada kita, itu balasannya surga, ya. Balasannya surga. Jadi Islam itu begitu enak gitu, ya, begitu indah. Kalau kita amalkan. Kalau kita amalkan. Jadi jangan sampai ada orang berbuat salah kepada kita, lalu kita diam tapi dendam. Itu tidak ada konsepnya di dalam Islam. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ciri-ciri orang bertakwa yang berikutnya yaitu beramal baik, berbuat baik. Lanjutan ayat ini, Quran surat ketiga ayat 134, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, memintakan ampun orang lain kepada Allah. Jadi kalau kita ini mau sholat di masjid misalnya, sudah adzan,
sambil menunggu iqamah itu adalah waktu terbaik untuk berdoa mustajabah. Maka kita manfaatkan untuk berdoa. Mendoakan orang lain juga bagus sekali. Misalnya apa, ya Allah, semoga semua jamaah Masjid Nurul Huda ini mendapatkan ampunan darimu. Engkau sampaikan mereka ke bulan Ramadan yang akan datang, dan semoga mereka bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan yang akan datang. Jadi kita banyak-banyak mendoakan orang lain. Itu berarti kita berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik. Tidak harus mentraktir, tidak harus memberi ini dan lain itu. Bisa saja dengan doa, dengan memaafkan tadi dan lain sebagainya. Jadi bisa juga apa? Mendoakan ini, kalau kita bisa melakukan ini luar biasa ya. Mendoakan yang baik-baik orang yang mau berbuat jahat kepada kita. Kalau mendoakan orang yang baik-baik jamaah lain itu biasa ya. Tapi kalau mendoakan orang yang mau berbuat jahat kepada kita itu sangat-sangat luar biasa ya. Sangat-sangat luar biasa. Bahkan orang yang lain itu kita beri hadiah gitu. Kita beri hadiah. Nah ini ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, satu ayat ini aja kalau kita amalkan, yaitu ayat ketiga, ayat 134. Sejak pekan lalu kan kita hanya membahas satu ayat ini, yaitu yang pertama kemarin tidak medit, tidak bakhil. Lalu yang kedua bisa menahan marah. Nah ini, kalau ada orang lain berbuat jahat kepada kita, seharusnya kita marah gitu. Tapi kita tahan marah kita karena Allah, bukan karena takut ya, karena Allah, agar kita disayang oleh Allah. Lalu setelah kita setelah kita menahan marah kita maafkan orang itu. Kita maafkan orang itu. Setelah kita maafkan tidak cukup sampai itu. Kita beri apa? Kita berbuat baik kepada orang itu. Bayangkan ada orang mau berbuat jahat pada kita. Kita tahan marah kita, lalu kita maafkan, lalu kita berbuat baik kepada orang itu. Luar biasa kualitas seorang yang puasanya sukses, yaitu orang yang bertakwa. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha waktu yang ada ini untuk menahan marah kita, lalu memaafkan orang lain dan berbuat baik kepada orang lain. Nah, segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mempunyai kualitas orang yang bertakwa tadi, yaitu tidak kikir, tidak bakhil, bisa menahan marah, memaafkan orang lain, lalu berbuat baik kepada orang lain. Segala yang salah itu karena kebodohan saya sebagai manusia, untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.